pada kesempatan pertama barangkali di sini Prof. AAY akan menyampaikan terkait dengan materinya, perihal bagaimana kemudian seharusnya kampus bersikap seperti itu. Ya, Kika di sini memfasilitasi untuk kita berdiskusi agar ada pencerahan dalam konteks ruang publik untuk menyikapi bagaimana kemudian pelaksanaan dari Permendikbud 53 tahun 2023. Kepada Prof. AAY, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Satria, mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya, dan juga salam selamat sore kepada teman-teman yang hadir di ruang Zoom. Teman-teman baik saya juga saya lihat hadir di sini. Lalu juga tentu yang mengikuti di YouTube. Saya akan memberikan mungkin pandangan aja ya, mungkin tidak akan lengkap terkait dengan coverage dari apa yang ingin dicapai dari permen yang baru ini ya. Akan lebih fokus mungkin lebih ke masalah syarat publikasi tadi. Jadi izinkan mungkin saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya putih. Oke, mungkin saya mulai mungkin sedikit setengah bercanda kali ya. Jadi sebaik-baiknya sistem itu pasti tidak sempurna, pasti ada celah. Cuman seburuk-buruknya dosen itu adalah yang setiap saat sibuk dan tidak pernah lelah mencari celah. Jadi ini mengingatkan bahwa sebuah keburukan itu terjadi karena dua faktor. Faktor pertama, faktor niat, dan faktor kedua, kesempatan. Nah, mungkin yang saya commendable itu dari permen ini itu mempersempit kesempatan untuk keburukan, terutama dalam arti publikasi di jurnal-jurnal predatory. Banyak orang beranggapan saya berlebihan ya dalam tentang jurnal predatory. Menurut saya enggak, karena publikasi di jurnal predatory itu menyerang jantung pertahanan dari aktivitas akademik. Dan jantung pertahanan dari ilmu pengetahuan, aktivitas akademik itu adalah kejujuran. Integritas akademik itu kejujuran. Kalau kita publish di jurnal predatory dan kita merasa itu oke, wah saya publish, saya submit ke jurnal, ternyata jurnal saya tidak direview, masuk Nah, mungkin kita tidak jujur sama diri kita sendiri, masa sih? Karena jurnalnya abal-abal. Berarti itu bertentangan dengan kejujuran kita berbohong pada diri sendiri. Itu menyerang langsung ke jantung dari kehidupan akademik. Dan ini resikonya fatal. Ini jadi kanker yang akan meruntuhkan semua aspek yang kita gunakan untuk kebaikan di kampus. Jadi itu, dan yang jelas saya bukan anti publikasi, tidak anti Scopus. Ya. Enggak, saya tidak anti publikasi dan Scopus. Bisa dilihat dari track record-nya. Saya hanya merasa bahwa jurnal predatory itu adalah berbahaya dalam konteks fondasi at foundational level gitu. Jadi at foundational level dari kehidupan akademik. Nah, semangat dari Permen 53 2023 ini itu menurut saya baik. Sangat baik. Karena mungkin pertama bertujuan untuk mengurangi rigiditas dari standar nasional pendidikan tinggi, dan sebagai ekonom musuh utama kami adalah rigiditas. Ya, fleksibilitas itu sekutu kami kalau seorang ekonom itu. Semakin fleksibel, semakin efisien. Semakin rigid, semakin tidak baik. Walaupun tentu di situ ada juga masalah-masalah seperti standar dan lain-lain. Tapi itu aplikasi. Jadi saya sangat menyebut baik. Karena fleksibilitas ini akan menambah ruang gerak dari perguruan tinggi menjadi lebih fleksibel. Itu. Nah, dalam permen ini mungkin ya saya nggak begitu tak paham sepenuhnya, tapi yang jelas saya menangkap
di berbagai aspek seperti lingkup standar, standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran dan penelitian, itu ada pengalihan wewenang yang lebih luas ke perguruan tinggi gitu, bahkan ke prodi. Di antaranya misalkan skripsi tidak diwajibkan, S3 tidak wajib publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini saya rasa yang paling awal itu menurut saya harus penyamaan nomenklatur. Jadi Permen ini tidak melarang publikasi. Permen ini tidak anti publikasi. Itu bukan. Salah kalau beranggapan seperti itu dari awal udah salah. Permen ini menghapus kata wajib dari publikasi. Itu. Dan salah satu alasannya itu alasan yang sama. Kebetulan concern-nya sama dengan saya. Nah, pengalihan wewenang dari sentralistik ke PT itu udah benar arahnya. Kenapa? Karena selama ini memang itu yang dikeluhkan oleh bukan hanya kampus, tapi dikeluhkan oleh, dikritik basically oleh para pakar. Ya. Misalkan kalau Anda baca di buku ya Transformation in Higher Education Governance in Asia yang ditulis oleh Rosser tahun 2019 ya, itu dibahas tentang Indonesia. Nah, itu judul papernya Big Ambition, Mediocre Result. Itu salah satu proximate cause-nya ya, itu adalah centralistic, top down, and rigid higher education management. Saya nggak ngarang ini, saya ngutip aja dari Rosser. Rosser itu salah satu pakar dari higher education management di Asia, terutama di Indonesia. Dia bilang seperti itu. Centralistic, top down, and rigid higher education management. Jadi peran dari central government itu sangat dominan. Jadi Senayan itu sangat dominan. Senayan kan kantornya Senayan ya. Nah itu sangat dominan. Bahkan orang ini layak jadi profesor atau nggak profesor itu di Senayan tentunya. Itu akan problematik kalau negara seperti Indonesia yang sangat besar dan luas. Tidak bisa nanti selamanya begitu. Ya. Nah ini juga diperparah, jadi sentralistik ini diperparah oleh keunikan-keunikan lain dari Indonesia. Ini misalkan saya juga ngutip ya dari papernya Profesor Halhil dan almarhum Tek Yanwi dari LIPI, bahwa Indonesia itu mempunyai keunikan-keunikan yang hanya unik di Indonesia. Gitu. Contohnya misalkan academic promotion, itu based largely on seniority, misalkan contohnya. And governed by extremely complex system. Sistem KUM. Sistem KUM itu hanya ada di Republik of Indonesia. Dia bilang secara langsung, saya kutip ya, bear little relationship to usual academic practice. Jadi, complex and obscure governance structure, over-regulation. Nah, over-regulation ini yang create rigidity. Jadi kalau centralistic, over-regulation, dan unik seperti ini. Jadi, pengetahuan saya hanya di Indonesia lah seorang dosen itu punya angka. Saya 850 sehingga saya berhak profesor. Saya 860 harus itu angka-angka itu hanya ada di Indonesia, nggak ada tuh angka-angka kayak gitu di negara lain. Gitu. Jadi ini kompleks. Nah, dan juga dalam konteks riset juga sama. Dalam konteks research itu kalau kita peminjam, ini salah satu tulisan yang ditulis oleh Michael Polanyi. Michael Polanyi itu filosof terkenal ya. Itu di papernya di Minerva Republic of Science, dia itu judul papernya menarik ya, The Republic of Science. Dia itu mengkritisi centralistic view dari research planning gitu loh. Karena yang namanya research itu, kita tidak tahu arahnya kemana. Jadi kalau diarahkan pun akan susah gitu. Jadi Albert Einstein itu tidak pernah berpikir bahwa persamaan sama dengan MC square-nya akan jadi bom atom, itu nggak pernah kepikir. Ini nggak bisa diarahkan gitu. Jadi seolah-olah kalau research itu kita menyelesaikan suatu puzzle, tidak ada yang tahu gambar akhir puzzle-nya seperti apa, dan itu tidak bisa diarahkan. Jadi nanti saintis itu dikasih puzzle berbeda-beda gitu ya. Nanti mereka akan coba menyelesaikan puzzle itu, lalu ketika dia menyelesaikan bagian dari puzzle, dia akan ngelihat ke orang lain sebelahnya. Ini kamu sudah jadi apa gambarnya ya? Oh, saya udah kayak gini. Oke, ngobrol lah mereka di conference. Oh, coba kita gabung ya puzzle itu. Jadi nggak bisa diarahkan dari sentral. Nah, ini seperti menyelesaikan puzzle itu bagian dari saya. Jadi terlalu rigid, terlalu sentralistik, itu juga menurut saya nggak baik. Oleh karena itu, maka permen ini menurut saya perlu kita sambut baik, karena semangatnya itu adalah semangat decentralizing authority.
terutama dalam menentukan standar, di mana di dalam di antaranya adalah standar kompetensi kelulusan gitu. Oke. Nah, yang jadi problem utama dari kenapa standar kelulusan standar kelulusan itu terkait dengan wajib publikasi itu adalah fenomena ini, ya. Ada teman saya bilang kok, ya itu kan nggak apa-apa lah sedikit mah gitu yang publikasi di Prodatory. Masalahnya di Indonesia itu nggak sedikit. Kalau sedikit mah saya juga nggak akan ribut gitu ya. Indonesia itu udah nggak sedikit. Untuk global standar kita itu adalah global epicentrum of academic dishonesty. Ini dari jurnal. Ya. Kita lihat Indonesia itu gelap. Jadi kalau dilihat itu nomor 2 proporsi jurnal yang di Prodatory setelah Kazakhstan. Gitu loh. Jadi kita tuh sentral. Jadi nggak bisa kita bilang kalau sedikit mah nggak apa-apa Pak Arief. Enggak, kita nggak sedikit itu problemnya. Kalau sedikit emang nggak apa-apa. Banyak kita itu sudah pada parah gitu loh. Nah, kenapa ini jelek? Karena mensubmit ke jurnal Prodatory itu adalah academic dishonesty. Kita membohongi diri sendiri bahwa jurnal kita bagus. Kita membayar gitu. Sementara yang namanya scientific principle itu fondasinya itu adalah honesty, academic honesty. Berarti ini merusak tatanan dari kehidupan kampus at foundational level. Makanya saya ribut. At foundational level gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa kita permisif gitu loh. Mungkin sama dengan kita permisif secara budaya kepada korupsi gitu. Jangan-jangan kita permisif kepada academic dishonesty juga kita ada something wrong dengan culture. Saya nggak tahu, mudah-mudahan saya salah ya. Yang jelas ini kita jadi global epicentrum of academic dishonesty dan juga ini national epicentrumnya. Anda lihat ya, nasional. Kalau masih didominasi ini adalah jumlah jurnal Prodatory dari kampus-kampus di Indonesia per hari ini ya. Dan Anda lihat satu bulatan itu berarti di universitas ya. Nah, kita lihat ya masih beratnya bobot di Jawa. Yang di Jawa yang paling besar itu lingkaran terbesar itu ada di Surabaya ya. Lingkaran terbesar Anda lihat di luar Jawa itu didominasi oleh Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan di situ. Anda lihat, jadi ya memang ini epicentrumnya. Ini harus kita telaah. Ya. What's going on, what happened, kenapa Universitas A banyak, kenapa Universitas B sedikit, nah, itu juga harus kita perhatikan baik-baik. Tapi ini global epicentrumnya, ini nasional epicentrumnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat data per hari ini, ya, ini jurnal Predator ini berdasarkan definisi di paper ini. Di paper ini didefinisikan jurnal Predator itu jurnal-jurnal yang discontinued scopus karena 2 alasan. Alasan yang pertama, alasan publication concern. Karena ada praktek-praktek tidak etis yang dilakukan si jurnal berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat. Satu, itu namanya publication concern. Ada juga yang berdasarkan artificial intelligence, namanya radar. Radar itu menangkap perilaku-perilaku yang mencurigakan dari jurnal itu sehingga tertangkap oleh radar artificial intelligence. Nah, 2 alasan itu saya pakai untuk menentukan dia jurnalnya potensial predatory atau enggak gitu ya. Karena tidak semua jurnal discontinue itu karena alasan etika publikasi, tapi sedikit. Ada juga yang memang jarang tidak begitu reguler publikasinya gitu ya, jadi timbul tenggelam gitu. Itu juga didiscontinue sama Scopus, tapi tidak by definition bukan potensial predatory. Nah, potensial predatory itu kalau alasannya salah satu dari 2 itu, publication concern atau kena radar. Nah, ini berdasarkan itu. Nah, itu juga saya pakai untuk menentukan ini gitu ya. Dan ini karakteristiknya. Jadi kalau kita mau lihat, itu sebagian besar kalau ini sih seragam lah ya. Mungkin di natural science kecuali engineering tidak begitu banyak. Ya. Yang banyak itu justru di social science. Social science itu paling banyak, lalu engineering. Nah, ini yang menarik, medicine juga. Ya. Social science kalau digabung dengan bisnis medicine apotek, jadi dominasi social science. Menurut saya ini ada dominasi social science. Ya, salah satunya kenapa? Karena social science itu culture publikasinya berbeda dengan medicine atau natural science. Berbeda gitu. Ya, ekstrimnya kalau misalkan sosiologi atau sastra itu kan susah ya. Publikasi itu bukan bagian yang culture-nya lama. Biasanya social science lama. Antropologi itu kan harus bertahun-tahun. Jadi kita harus menghargai heterogenitas dari budaya ilmu. Cara proses penelitian di berbagai bidang ilmu itu berbeda-beda.
Ingat nggak, impact factor aja dibedakan. Ini juga sama gitu. Jadi kalau yang saling mengutip itu cepat. Jadi di kedokteran itu cepat publikasi itu. Jadi S3 itu bisa jadi publikasi, itu bisa. Di farmasi dan cepat bisa. Tapi kalau sosiologi itu enggak, itu lama. Jadi ketika dipaksakan itu orang untuk publish sebagai syarat wajibnya, dia akan bertambah panjang studinya gitu. Kasihan gitu. Nah, itu jadi itu. Jadi makanya jurnal abal-abal itu kemungkinan besar banyaknya di social science. Karena itu. Karena karakteristik social science tidak cepat publikasinya. Sehingga apa? Sehingga ya akhirnya supaya tidak bayar SPP, dia harus publish jurnal. Ya akhirnya ngambil jalan pintas gitu ya. Nah, di sebelah kanannya itu ada contoh jurnal-jurnal yang paling banyak nih. Misalkan yang paling banyak orang Indonesia submit itu Open Access Macedonian Journal of Medical Science, kemudian ada International Journal of Scientific. Ini nama-nama jurnal sering tidak berhubungan dengan topik-topik jurnal loh. Ya, karena yang namanya jurnal abal-abal itu dia biasanya apa aja masuk. Nah, dari universitasnya saya open aja. Ini paling banyak Universitas Airlangga, diikuti Sumatera Utara, diikuti Hasanuddin University. Kalau meragukan data saya, silakan WA saya. Kalau Anda punya akses ke Scopus, ini sangat transparan kok. Ya. Sederhana kok saya caranya nyarinya. Kita punya akses ke Scopus. Sampai universitas besar di Indonesia punya akses ke Scopus ya. Nah, caranya apa? Caranya setiap bulan itu kan Scopus itu kan bikin list continuous list. Nah, di continuous list itu kan ada ISSN-nya. Nah, ISSN-nya aja di search, cari ISSN ini ya, ini yang keluar. Jadi silakan cari sendiri. Nah, saya menyarankan teman-teman di kampus melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dengan melakukan ini kita juga bisa tahu orangnya siapa, fakultas mana, departemen mana, itu bisa dikejar, gitu. Jadi saya pengen tahu ini Universitas Sumatera Utara itu, ini siapa sih kok banyak amat gitu ya. Nah, itu bisa dites. Silakan cari sendiri gitu. Gitu. Itu dengan mudah saya akan kasih query-nya melalui WA. Lalu yang menarik adalah, bukan menarik, menyedihkan adalah yang paling kanan nih. Ini ternyata jurnal-jurnal abal-abal ini itu sebagian cukup banyak yang mengambil dana-dana publik risetnya. Contoh misalkan nih ada yang didanai Kemenristek-Dikti, ada 230 artikel yang penelitiannya didanai Kemenristek-Dikti. Kalau dana Kemenristek-Dikti itu kan dana taxpayer ya. Dana taxpayer berakhir di jurnal predatory. Bagaimana tanggung jawab kita ke masyarakat? Gitu loh. Ya walaupun tentu ada yang lain-lainnya. Kemenristek-Dikti itu banyak tuh. Ini dana-dana taxpayer loh, riset ini. Diakhiri dengan publikasi yang bersifat kebohongan. Menurut saya ini sangat tidak publicly accountable. Ya, ini juga banyak tuh. Ini itu ya. Lalu dari segi jenis publikasinya memang yang banyak open access. Itu problem dari open access publication. Nah, ini ada orang yang bilang, wah Prof. Arief katanya ya predatory meningkat, ya memang jurnal juga meningkat gitu ya. Enggak juga, karena kalau kita ambil proporsi, justru proporsinya meningkat juga. Dan itu mulai akselerasi ketika ada peraturan Menteri yang lama tahun 2015 yang mewajibkan publikasi di sini nih, di sekitar sini, dia langsung melesat tuh. Dari yang cuma 10-an persen, tiba-tiba menjadi 30% dari jurnal yang ada di Indonesia itu predatory. Sepertiganya, bayangin. Sepertiganya di akhir tahun 2016 dan 2017-an itu sepertiga dari artikel jurnal yang ada di Indonesia berakhir di jurnal-jurnal potensial predatory. Ya wajar dong kalau misalkan pemerintah juga akhirnya menyadari. Dan kalau sudah 30% artikel penelitian yang ditulis oleh akademisi Indonesia berakhir di jurnal kebohongan, ya kita perlu mempertanyakan academic honesty dari kita-kita di Indonesia. Dan itu sekali lagi saya bilang, itu menyerang jantung kehidupan akademik at foundational level. At foundational level. Karena kita aja mengajarkan kepada mahasiswa kita untuk tidak nyontek. Kenapa kita publis di jurnal bohong-bohongan? Berarti kita double standard tuh. Gitu. Kalau dibiarkan, ini akan beranak pinak menjadi hal-hal jelek lainnya. Dan ada yang bilang tadi, Mas tadi bilang, wah ada polemik. Di satu sisi kita ingin menghindari jurnal predatory, di sisi lain kita ingin ranking karena kita harus publikasi. Itu tidak relevan. Sangat tidak relevan. Mengapa coba? Karena kalau kita perhatikan baik-baik, ya, yang ranking THE maupun ranking QS, itu ketika publikasi dihitung,
itu yang dihitung bukan jumlah publikasinya, tapi impact-nya. Untuk QS aja sepengetahuan saya, atau ini ya, THE, itu ukurannya, itu citation per paper. Citation per paper, jadi impact-nya. Bayangin kan, citation per paper, citation penyebutnya, paper pembilangnya. Oke, kalau publikasi, kalau jurnal kita diabal-abal, yang nambah hanya pembaginya. Pembaginya nambah, citasinya nggak nambah, penyebutnya nggak nambah. Kalau pembaginya nambah, ya skornya turun terus dong. Jadi salah menurut saya orang bilang, oh nanti ada polemik dengan publikasi, karena publikasi akan membuat ranking kita jadi drop. Enggak, sebaliknya. Kalau kita hapus jurnal predatory, itu akan menaikkan ranking, karena orang tidak akan sembarangan publish di jurnal yang tidak punya impact. Kalau publish di jurnal yang nggak ada impact-nya, ranking kita justru akan drop. Dan ini buktinya. Ranking kita drop sejak tahun 2015. Drop terus. Dan saya yakin salah satunya, karena indikator citation per paper kita turun terus. Kenapa? Karena banyak jurnal abal-abalnya. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Tidak ada polemik itu. Oke, lalu beberapa waktu lalu, institusi yang sama, Kika meminta saya untuk melakukan pemetaan masalah dari masalah perjokian jurnal dan masalah akademik ini. Salah satu yang saya sarankan di sini itu adalah yang saya tandain ini seminar kita terakhir yang saya terlibat jadi pembicara, itu saya memetakan permasalahannya. Yang jelas permasalahan itu bisa internal, bisa eksternal. Internal itu tadi, internal itu adalah intention, niat, eksternal adalah kesempatan. Nah, salah satu akar eksternal masalahnya itu adalah ini, sistem insentif yang tidak baik. Sehingga salah satunya itu adalah harus menata ulang syarat publikasi S3 dibuat lebih fleksibel. Gitu. Ini yang saya sarankan beberapa bulan lalu, 6 bulan lalu di seminarnya, ada di YouTube. Saya nggak tahu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian dari pertimbangan dari kementerian ketika menetapkan peraturan Permen baru ini. Jadi alhamdulillah kalau betul ini didengar, karena ini saya sampaikan sebelum Permen itu itu terbit. Dan saya juga sampaikan secara pribadi kepada rekan-rekan saya yang kebetulan di kementerian yang cukup dekat dengan para pengambil keputusan. Terima kasih kalau betul itu terjadi. Nah, lalu ini data tambahan yang membuktikan bahwa jurnal-jurnal predatory itu sebenarnya disumbang oleh mahasiswa. Cuman memang sayangnya saya tidak bisa secara makro untuk menganalisa, karena untuk menentukan dia mahasiswa atau tidak, saya harus manual satu-satu untuk melihat ini mahasiswa atau bukan. Karena kan saya tidak kenal semua dosennya. Nah, untuk Fakultas Ekonomi di Unpad, saya kenal dosennya. Sehingga kalau saya lihat ini jurnal abal-abal, penulis pertamanya bukan dosen, tapi orang yang tidak saya kenal, berarti dia mahasiswa S3. Kalau dia saya kenal, berarti dia bukan publikasi mahasiswa. Nah, dari sini saya punya data bahwa ternyata dari sekitar 200, ya hampir 200-an ya ini artikel di jurnal predatory, itu 125 itu disumbang oleh artikel mahasiswa S3. Dan hanya 54 yang disumbang oleh dosen. Cuman yang menarik, ketika artikel mahasiswa nambah, artikel dosen juga yang tanpa mahasiswa nambah. Ini fenomena menarik menurut saya. Artinya apa? Fenomena ketularan penyakitnya. Jadi si dosen yang selama ini tidak publish juga merasa, oh kok bisa ya publish di Advanced Science Letters. Mahasiswa itu bisa, mahasiswa ya. Saya bikin sendiri gitu. Jadi ketularan tuh dosen-dosen. Jadi menular nih academic dishonesty itu dari si mahasiswa ke dosen-dosennya. Lihat yang biru itu ikut nambah sesuai dengan itu. Padahal yang biru itu bukan artikel mahasiswa, itu artikel yang penulis pertamanya dosen. Sementara yang orange itu artikel yang penulis pertamanya mahasiswa, mungkin besar mahasiswa S3 gitu. Jadi ada efek penularan terhadap non mahasiswa. Fenomena ini menurut saya menunjukkan bahwa ketika academic honesty itu terkena at national level, itu bisa langsung menyebar ke lebih parah. Oke, nah terkait dengan khusus tentang kewajiban publikasi S1, ini ingin saya tekankan bahwa Permen ini tidak anti publikasi, tidak anti Scopus, hanya tidak mewajibkan. Dia itu lebih fokus ke fleksibilitas, bukan ke rigiditas. Dan ini secara fundamental kan menghargai heterogenitas dari disiplin ilmu. Karena kita nggak bisa memaksakan, misalkan orang sastra gitu, PIB, antropologi, doktornya harus S3 sebelum dapat lulusan, nggak mungkin. Ingat masalah impact factor dulu juga yang sering saya ributkan dulu tuh, impact factor tuh
dikategorikan sama, padahal jelas-jelas berbeda gitu, disiplin ilmu gitu. Dan juga sesuai standar global. Di dunia ini, saya kebetulan alumni Australia, alumni Inggris. Saya adjunct profesor di King's College London, senior lecturer honorary di Australian National University, membimbing banyak mahasiswa di Eropa. Di Jepang saya pernah jadi dosen. Itu saya yakin hanya di Indonesia ada nationwide policy ya, yang mewajibkan S3 publish sebagai syarat kelulusannya. Nggak ada, hanya di Indonesia dan di India. India ngikut Indonesia 2016, tapi di drop tahun lalu. Sekarang berarti Indonesia udah nggak, jadi sudah nggak ada di dunia ini. Di Belanda juga yang terkenal karena kewajiban publikasinya itu tidak rigid. Karena banyak teman-teman saya yang antropologi atau sosiologi, dia jadi monograf. Gitu. Jadi kita sudah benar standar kita, udah benchmark global. Jadi jangan mau beda sendiri. Karena kalau beda sendiri, aneh motivasinya apa gitu loh. Ya. Lalu mendelegasikan ke PT, tepatnya ke Prodi, saya justru sudah tepat. Jadi menurut saya si Permen ini baik dari aspek dia menyelesaikan problem yang sangat mendasar dan urgent, yaitu merebaknya academic dishonesty di kalangan intelektual atau pendidik. Ini menurut saya serius dibandingkan publikasi-publikasi dan juga concern yang kurang tepat. Nah, jadi itu mengurangi kesempatan dari sebuah keburukan. Ya, PR yang lain adalah tentu internalnya, niatnya yang harus kita ambil. Tapi kesempatannya dicoba untuk dikurangi dengan permen ini. Nah, jadi kalau boleh saya tambahin, sebenarnya isu yang debatnya sekarang itu nggak usah prinsipal, karena secara prinsip sebenarnya baik. Dan lebih ke saya sebagai ekonom lebih ngelihat ini masalah technicalities. Ya. Karena pertama secara prinsip rigiditas itu musuh efisiensi kalau secara ekonomis. Nah, publikasi secara prinsip baik mau termasuk di dalam permen ini itu tetap harus didorong, ya. Tinggal caranya aja diperbaiki. Ya. Misalkan dalam peraturan lama itu kan lebih terkategorikan menurut saya sebagai disinsentif, hukuman. Saya tidak luluskan ya karena kamu tidak jadi publikasi jurnal. Itu mah hukuman, itu mah disinsentif. Kan kalau dalam ekonomi ya udah ganti aja disinsentifnya menjadi insentif. Artinya gini, kalau kamu lulus publikasi jurnal, kamu kasih cum laude atau saya kembalikan SPP semester terakhir. Dengan mudah bisa itu kampus. Karena kan kampus juga ngasih insentif besar untuk dosen yang publish. Ya. Apa salahnya kita hapus atau kembalikan SPP dari mahasiswanya karena dia publish di jurnal baik. Saya rasa itu tidak memberatkan kampus gitu ya. Jadi dibuat, jangan jadi istilahnya jangan harus jadi carrot gitu. Jangan just stick sistem insentifnya. Dan dengan demikian secara langsung itu akan menghilangkan relevansi, ya. Jadi apakah ini akan menjadikan publikasi hilang predatory? To some extent iya, to a large extent bahkan. Karena secara ekonomi menjadikannya tidak wajib itu akan menghilangkan relevansi mencari jalan pintas. Udah nggak relevan lagi cari jalan pintas. Kalau saya mau lulus, ya saya nggak dapat cum laude aja, misalkan ya nggak apa-apa lah gitu, misalkan. Sehingga jurnal predator dari mahasiswa S3 itu hampir pasti akan drop drastis. Buat tidak 100%, karena ada juga kan motivasi lain. Tapi yang jelas juga tidak akan menghilangkan 100%, karena yang publis itu kan bukan hanya mahasiswa, tapi dosen juga kan dipengaruhi sistem insentif, baik nasional maupun di perguruan tinggi masing-masing. Ini PR tambahan. What we expect in the short run? Yang sudah saya rasakan tentu ada resistensi. Ya wajar lah resistensi. Cuman resistensi itu saya pikir kurang relevan kalau dikait-kaitkan dengan ranking. Karena seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, ranking itu yang dihitung itu impact dari jurnal. Kalau kita membiarkan jurnal predatory, impact itu akan menjadi turun ranking itu karena menjadi citation per papernya akan jadi kurang indikatornya. Kalau kita terlalu banyak publikasi di abal-abalnya. Nah, resistensi itu mungkin muncul dari selama ini yang diuntungkan. Ya. Misalkan ya, contohnya ya dosen-dosen yang selama ini mungkin hanya bermodal publikasi dari mahasiswa S3. Itu bisa terjadi. Atau satu lagi ya, industri perjokian hilang. Nih ada pengangguran nanti tuh. Nanti siap-siap tuh tempat tenaga kerja untuk mengalokasikan pengangguran dari industri perjokian.
Lalu yang saya observasi itu direktif menteri itu di Indonesia itu pengaruh. Ya. Sekarang saya tahu persis, kawan-kawan saya di Unpad sedang rapat yang malam menggodok peraturan rektor baru yang akan untuk yang mengantisipasi ya atau menjadi mengantisipasi peraturan baru ini. Ada banyak perdebatan di situ. Cuman kalau saya pribadi sebagai ekonom, bukan berarti ini yang ideal ya, enggak, ini observasi aja. Saya pikir konvergensinya itu akan ke walaupun menteri itu menyatakan ini diserahkan ke prodi ke Pangkos masing-masing, itu saya yakin konvergensinya itu akan menjadi tidak mewajibkan. Ya kenapa ya? Karena bagaimanapun juga kampus itu saling bersaing, apalagi kita semakin neoliberal ya. Kalau memaksakan mewajibkan ya beresiko kehilangan mahasiswa. Kalau ke mahasiswa kan pasti ya mending di UI aja lah, di Unpad mah wajib gitu. Nanti saya takutnya jadi 8 tahun S3-nya. Nah itu juga harus dipikirin. Pasti kampus juga memikirkan itu. Gitu. Jadi saya yakin konvergensinya kalah fleksibilitas, tidak wajib. Karena itu tadi ada persaingan pasar calon mahasiswa. Lalu terakhir mungkin ya catatan kritis saya adalah mungkin yang harus kita sama-sama pikirkan juga secara kritis ya adalah dengan kementerian memberikan intervensi kewenangan ke perguruan tinggi, ini apakah niatnya memang itu atau jangan-jangan boleh dong atau lepas tangan. Karena bagaimanapun juga secara economic principle regulasi itu masih diperlukan dalam konteks standar. Ya, terkait standar dan heterogeneous kualitas perguruan tinggi Indonesia. Jadi kalau dilepas saja gitu ya, bagaimana dengan standar? Ya. Nah, tentu berarti philosophical point of view yang dipegang oleh kementerian itu nanti lebih ke arah ya seperti Amerika gitu. Let the market decide universitas bagus apa enggak. Contohnya misalkan ya udahlah kayak profesor yang nentuin kampus sendiri gitu ya. Nanti kampus-kampus abal-abal bikin profesor sebanyak-banyaknya ya biarin aja. Biar masyarakat yang menentukan profesornya itu bagus apa enggak gitu. Nanti ya kehilangan juga dia gitu. Lalu apa juga catatan kritis lain, permen ini memang menurut saya ya memetakan masalah dengan akurat dan membuat solusi yang cukup baik dari situ. Cuman masih banyak hal-hal lain yang belum tersentuh. Ya. Misalkan mungkin sedang digodok itu adalah menyentuh reformasi terkait SDM. Kita banyak rigiditas di SDM. Mobilitas dosen kita tuh hanya inbreeding misalkan di Indonesia itu kampus saya alumni Unpad ya saya jurusan di Unpad gitu kayak gitu gitulah dan juga kalau ada profesor misalkan di Harvard mau masuk ke Unpad itu profesor nggak boleh jadi profesor langsung kayak gitulah itu juga menurut saya perlu untuk direform ya dan itu menurut saya tidak termasuk ya dalam scope atau coverage dari permen ini dan mudah-mudahan hal-hal seperti itu yang lain itu juga sedang dilakukan dan saya dengar memang sedang dilakukan. Jadi saya melihat tone positif dari ini perkembangan baik positif kita aja bagaimana menyikapinya saya pikir